ada sungai besar, sumber air juga dijadikan Tuhan. Itu karena kebodohan mereka, maka dapat julukan jahiliyah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, teman-teman nyata opo al qawlu ucapan ala aktsarihim ingatase akeh kaum fahum mongko hale utawi kaum iku la yu'minuna ora podo bimana sopo. Wajabat wajib opo kalimatul adabi kalimat siksaan ala aktsarihim ingat kase akeh kaum. Lianna Allah Ta'ala rono sakuni Allah Ta'ala iku alima ngerti sopo Allah bi'ilmi iklamin Allah al-azali kang bangsa azali. Inna aksar Quraisy anna ngerti anna aksar Quraisy ing satune akeh wong Quraisy iku la yu'minuna ora padha ngimanaken sapa aksar Quraisy billahi ing Allah wa risalati Muhammadin lan risalah kanjeng Muhammad alaihi salam. Kenapa billahi saya terjemahkan ing? Karena ilazim itu menjadi mutaaddi itu biasanya disambung dengan huruf jar. Makanya orang-orang salaf yang mengatakan ta'alluq biharf al-jar berhubungan dengan huruf jar. Itu kalau fi'ilnya ilaz. Tapi kalau fi'ilnya fi'il mutaaddi itu ya tetap pakai maf'ul. Kayak gitu. Kalau ilazim maf'ulnya dikasih huruf j. Kami jahlin wa atabatan ataba wa syibatan syibah wal mughiratan mughirah wa amsalihim lan sepadan kabeh al-khati mau utawi pitutur pihak haulatil asya'i ing dalam hak mengkono biro kang celaka iku litak hidil hujjati rono kanggo ngukuhaken alasan la liqalibil imani ora kanggo nyukrih iman di anna Allah Ta'ala rono satuna Allah Ta'ala iku alima Allah annahu insanun aktsar Quraisy iku laisu ora ono sapa aksar Quraisy iku mi ahli tauhid saking ahli tauhid wal iman dan iman. Ini juga sering kadang-kadang dengan Pak wa qalallahu Musa taklim. Bagaimana Allah membicarakan Musa waktu itu? Apakah Allah berbicara dengan menggetarkan bibirnya atau bagaimana? Kalau seperti itu berarti sama dengan makhluk. Kalau waktu itu bertempat berarti Allah bertempat waktu itu sama dengan makhluk. Itu sering ada pertanyaan, apalagi kejadian Isra dan Mi'raj. Sampai ke roh mustawan sana Sidratul Muntaha. Ketika bertemu Kanjeng Rasul dengan Allah bagaimana? Apakah bis? Berarti waktu itu Nabi bertempat di situ. Allah bertempat di situ. Lah di tempat yang lain berarti nggak ada Allah. Berarti Allah sama dengan makhluknya. Itu akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi jawabnya gimana? Jawabnya begini. Barangkali Pak Kiai ditanya, itu ada di kitab Nubulan juga ada, di kitab Tijan kalau juga ada. Takbir ini dibuka. Di zaman azali kita, program kita pernah tahu nggak? Kalau nanti sore saya makan sate, nggak tahu kan? Kayak gitu. Nah, itu takbir yang tertutup itu dibuka sama Allah.
Jadi disitulah kemudian Allah kalau mau Musa takdir. Jadi kita jadi mengenal Allah waktu itu di mana? Enggak di mana-mana. Ya Allah waktu itu ya sedang membuka takdir zaman azali Musa untuk wakalamullahu takdir. Begitu pula Nabi Isra dan Mi'raj. Itu seperti itu. Jadi teman dari Jakarta pernah tanya seperti itu ke saya. Jadi pas kebetulan pas saya lagi ngaji itu, saya jawab seperti ini. Ini loh, kayak model jaringan rekaman surat Yasin, maka akan keluar surat apa? Yasin karena dibuka rekaman. Itu seperti itu. Jadi ya seperti harus tahu tentang ini, soalnya orang-orang ya banyak kan sekarang paham-paham yang masuk di kita, sementara kita kalau nggak bisa jawab seperti itu. Makanya kita prihatin kalau putra putri bapak-bapak ini kok tidak mau di pesantren, tidak mau ya masuk pendidikan pesantren ala kita pun itu sangat penting sekali. Kita berlanjut. Allah mengetahui kalau Abu Jahal, Aqabah, Syaibah, Mughirah ini ahli sihir semua. Ahli sihir semua ini. Jadi Abu Jahal itu jengkel banget ketika ahli sihir ini mengakui akan kehebatan Al-Quran. Itu kayak gitu. Mengakui akan kehebatan Al-Quran. Jadi Abu Jahal jengkel. Makanya sudah Aqabah, saya bayar kamu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir, Al-Quran itu adalah sihir. Saya bayar, silakan kamu sebagai ahli sihir. Jadi zaman dulu Nabi untuk taruhan dalam mempertahankan kemukjizatan Al-Quran dalam keindahan bahasa ini, sudah Abu Jahal sudah main bayar. Jadi ahli sihir semuanya dipoking uang oleh Abu Jahal untuk mengatakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir, Muhammad adalah dukun dan lain-lain. Tapi ada ahli sihir yang secara gentle mengakui itu, tapi dia nggak mau iman. Ini bukan sihir, ini bukan sihir, dan ini bukan omongannya dukun. Ada yang mengakui, antaranya Aqabah. Itu kayak gitu. Aqabah mengakui itu, tapi dia karena dipoking oleh siapa? Abu Jahal, dia enggak. Termasuk Mughirah, itu kayak gitu. Itu ahli sihir. Itu diceritakan di ilmu tafsir. Makanya di sini sudah tahu, Allah itu sudah tahu kalau dengan kata-katanya yang di atas tadi itu ya, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh nyata Al-Quran ini, tapi mereka itu enggak iman. Dan terus ini karena tugas Nabi itu hero dari atas nanti dia tetap harus disampaikan. Mau iman mau enggak iman, karena ini adalah tugas risalah Rasul, maka tetap disampaikan kepada kaum guru. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-ghani fahum muqmahun. Inna satu min insun Allah iku ja'alna dadekno insun Allah fi a'naqihim ing dalem pira-pira gulune cengkoke kaum aghlalan lawan apa yang gembu buri bulu varian mongko utari ila al-qon umako maring jantut bahwa mongko utari kaum iku mahmun dan dengarkan dalam Jawa itu erok yang menampol mengangkat kabel usaha ing pirang-pirang sirai kaum ulur guna merunakkan kabel soro ing piro-piro meripate kaum ya anu beli
Kalau satu bunyi tetanggenane lenggu ikuti ono kilo luli tinggal dunia wong kang dendeng ya kepunungan sing opo maglun tata dapoli tinggal ning sore janggu tema kaya mau mengharap nikah khobdur dipluk khobdur roksi dipluk akan atau nasorak nasireman wahadil ayat utekil ayat iku ala sabili tamsili ingat kasih dalam contoh gawe tamsil iman maring wong layu bimu kang ora gelem iman sapa man billahi Allah wa yatakabarulan umti sapa man iman lawan wong kang ono apa ya diutangi ila uluki iku umko maring dunia toropalan pakso man roseman ila sama gamit walam yawalan orang imani soko manusiaan isi uji wakila dan mencapai kaya ayat ibu ikhbarun awe kabar an akhbaril kufari saking biro tingkaeh biro mungkabir. Saya terangkan ayat ini inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum mu'mahun. Kata Allah, orang ini yang tidak iman saya jadikan leher-leher mereka itu ada belenggunya yang nyampe kepada ini apa namanya? Janggut. Fahum mu'mahun. Mereka itu diangkat kepalanya. Jadi kalau panjenengan ada borgol mohon maaf dipasang borgol tapi di belakang sini. Nah, terus sikutnya jenengan ditarik ke bawah. Set. Kayak gini. Nah, ini belenggu. Dalam bahasa Quran, bahasa klasik namanya belenggu. Ini borgol tapi di belakang. Nih, di belakang dulu. Tarik apanya? Sikunya ke sini. Terus otomatis kepalanya ke atas kayak gini. Karena gimana kayak mesinnya. Nah, orang yang tidak beriman itu diibaratkan seperti itu. Jadi dia melihat ke atas tapi tidak melihat apa-apa, kosong, nol besar. Itu orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran. Jadi kata-kata inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum mu'mah. Di tengah matanya kayak dia tetap baik. Orang iman. Ya gitulah. Kalau kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, kayak deleng bumi, deleng langit, mesti ada pertanyaan. Yang menciptakan siapa? Nah, orang itu tadi sampai dibelenggu tangannya supaya matanya menunjul, dia tetap saja dia tidak beriman karena pandangan itu kosong, tidak minta. Yalbaru an amalil kufari di jahannam hingga neraka jahanam. Waja'alna ladatno insun. Allah, kenapa kata-kata ja'alna? Kok enggak ja'alni? Waja'alni mestinya pakainya kata apa? Ja'al atau ja'altu. Waja'altu ladatno insun mestinya. Tapi di Quran kata-katanya yang banyak apa? Perlu diingat, itulah bahasa Al-Quran yang sangat indah dan sopan santun. Jadi kalau bahasa di Jawa itu mungkin bahasa kromo kraton gitu. Yang panjenengan orang ngerti, aku kadang-kadang orang ngerti. Saya ada kejadian lucu, masih bujangan saya. Datang di Magelang. Saya bertamu sama punya ditanya ke saya. Mas Bula, ini punya sopan, dia nanya gini, sampai promo dia. Wah, aku wis promo apa ini? Promo kayak apa? Terus cari orang, Mas, promo kayak sampai wis nikah dulu. Jadi pakai bahasa kraton. Saya nggak jawab waktu itu diem.
Tanya lagi keduanya, tanya lagi kedua, saya jawab. Kayak gitu. Cuman dijawab sama Pak Kiainya, mungkin Kiainya sudah jauh melihat kami, terus dia yang bilang, wis duwe, dia sudah punya kan. Jadi punyainya anak saya sudah promo apa belum, sudah nikah apa belum, pakai bahasa halus. Pak Kiainya yang jawab, Pak Kiai ngomong, wis duwe, sudah punya dia. Padahal saya masih tahu, tapi bayinya jawab kayak gitu, wis duwe. Akhirnya sudah rem, nggak pernah tanya kayak gitu, punyainya nggak pernah tanya kayak gitu. Berlanjut, wajahana, kenapa pakai kata-kata jahana orang jahat tua? Kayak jahat tu nggak ada nosoko ingsun, tapi kata-kata apa? Jahana, takriman wa ta'ziman. Kalau bahasa Arab, makanya dengan kalau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi nek Kanjeng Nabi assalamualaikum. Karena apa? Bukan kita menghormat Nabi, tapi saya Nabi itu dianggap gak di mana-mana, tapi di depan saya. Makanya bilangnya assalamualaikum. Sebagai apa bilangnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilihat di kitab Tambahan Bokilin Pinggir itu ada keterangan itu semua. Kelaleka kenapa itu ada. Wajahnya Allah sopan santun maring Kanjeng Nabi yang maring umat Kanjeng Nabi. Pakainya kata-kata ja'al, orang ja'al itu. Wajahnya landadeno ingsun min baini aidihim saking antarane ngarepe kaum saddan ing tutup wa min khalfihim lan saking burine kaum saddan ing tutup. Wong Jawa Timur maknanya saddan ke buntoni, sama menutup, tapi kata-katanya apa? Buntoni. Makanya di istilah usul fikih ada kata-kata sadud dari buntoni lantaran saddan pa'al syai'na mongko nutup ingsun hum ing kaum pahum mongko hale utawi kaum iku layum siruna ora podo ningali sapa. Nusia tenturunan pokok hadi ayat ikilah ayat di riwayat tinggal siji riwayat di hakil Abu Jahal tinggal hakil Abu Jahal wa sahibihi lan konco-koncone Abu Jahal imbane mahzumin saking bani mahzum wa dzalika utawi mengkono riwayat iku anna Abu Jahal satunya Abu Jahal iku halafa sumpah Abu Jahal lakin ro'aitu lamun yaktilamun lakin ro'aitu yaktilamun ningali ingsun Muhammadan ing Muhammad yusolli hale sholat sopo rasul la'al bikhanna yaktiar remuk temen ingsun rosahu ing sirai Muhammad bil hajar lawan batu fa'atahu mongko teko sapa nabi ing Abu fa'atahu mongko teko sapa Abu Jahal ing nabi wa wa'ala nabi iku yusolli sholat sapa nabi falamma rafa'a sumangsane ngangkat sapa Abu Jahal al-hajar ing batu syarlah mongko jimpe opo ya tubuh hastani opo ya tubuh tangane Abu Jahal ila unuki maring sitoke Abu Jahal walasi kola nempel opo al-hajaru waktu biadihi lawan tangane Abu Jahal kalama ada mongko sumangsane balik sopa Abu Jahal ila ashabi maring piro-piro koncone Abu Jahal wa akhbarolan awe kabar sopa Abu Jahalun ashab bima lawan perkara ro'a kami ngali sopo Abu Jahal sakoto tumiba opo al-hajaru waktu pakola mongko ngucap sopo rojulun wong lanang min bani mahzumin saking bani mahzum wa ana utawi wa ana tinsuni ku aku lar matane sumburin nabi
bihadal ajari kelawan ikilawatu fa'atahu mongko teko sopo rajul hu ing nabi wa nabi iku yusolli sholat sopo nabi paroda mongko ngersaken rajul ayar nyani yen tombalang rajul hu ing nabi bil ajari kelawan watu fa'ama mongko ngutoaken apa sih bahasanya mongko ngutoaken ke micakaken bahasa Jawa Barat cek Sundana ngalolongken ya ngalolongken so Allah Ta'ala saya bilang sama anak-anak kamu umur belasan tahun sering baca Quran karena bahasamu dengan bahasa Quran itu beda. Bahasa Jawa, Sunda, Quran bahasa Arab. Saya ini orang Jawa, dekat dengan Sunda. Saya suruh ngomong Sunda, orang pada tertawa karena lahjanya nggak bisa sesuai. Begitu pula orang Sunda ngomong Jawa. Dia ngomong Jawa, orang Sunda ngomong Jawa, ditertawakan sama orang Jawa. Karena apa? Lahjanya nggak bisa sesuai. Begitu pula kita orang Jawa, non Arab, mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran bisa sesuai dengan makhraj dan apanya. Tajwidnya itu harus belajar dengan lama, tidak cukup setahun 2 tahun. Saya bilang kayak gitu sama anak. Kenapa? Ya itu bahasa. Kayak baca Quran, coba saja anak yang sudah mondok lama suruh baca Quran, kadang-kadang nyelenceng tajwidnya. Itu kayak gitu. Saya sering dengarkan dai baca Quran. Ya, dai ini baru viral, saya teliti, coba nanti baca Quran gimana. Dia baca Qurannya nggak pas dengan tajwid, wes, aku orang main. Saya bilang gitu. Ada anak dai dari Jakarta ngomong saya, tolong, ini ada dai mulai terkenal. Menurut kamu gimana? Nanti saya tak dengarkan dulu. Pakai slide dia baca Quran. Tajwidnya orang pas, wes, mandek aku ramai dulu. Nah sekarang baca Quran saja salah, apalagi nafsirkan dengan seperti itu. Itu logika saya seperti itu. Tapi jangan kayak gitu. Manut kiai ya. Ya aku udah di protes, kiai sini gitu terkenal. Berlanjut cerita, ini cerita. Abu Jahal dan temannya itu sumpah, saya melihat Muhammad sholat tak banding buat bahasa Jawanya tak banding, Sundanya tinggal baleno tak banding buat singgung. Jadi Abu Jahal ada posisi atas nyekel lagi kalau mati deh tinggal. Nabi Muhammad lagi sholat siap-siap Arab mateni Muhammad pakai batu tak pandang bawah karena dia tidak menerima Nabi sholat. Lah ternyata batu itu diambil waktu nempelin tangannya Abu Jahal. Waktu nempelin Abu Jahal. Coba kayak apa beratnya dia Abu Jahal. Oke, Gusti Allah dua sifat kayak wong cibrak buaran gila timpang nabe sisan waktu ini Gusti tapi Gusti Allah gak kayak gitu untuk menampakkan bahwa posisi Nabi adalah benar. Ini batu nempel di tangan terus dibalikkan kancane bareng dicopot di kancane do mana ke waktu tetap kudu nggo apa man bandem Muhammad sama saya kata temannya Abu Jahal. Nabi sholat, dia siap-siap bawa barutan. Nyampe Nabi sholat, lempar batu, mau dilempar, matanya sudah picek dulu. Jadi orang banding Nabi Muhammad itu orang Oke mandi Islam karena matanya sudah
itu kemujizatan yang tidak tampak di dalam Al-Quran tapi nyata. Itu kayak begitu. Nabi kan mujizatnya yang ditampakkan hanya Al-Quran, iya kan? Itu kayak gitu. Cerita kayak gini pernah ada di Al-Quran? Tidak ada. Kenapa? Karena ini proses dalam Allah mengantarkan orang-orang di sekitar Mekah agar tahu bahwa Nabi adalah orang benar dan apa yang dibawa oleh Nabi adalah perkara yang benar. Itu kayaknya. Bicara itu orang tadi bicara. Waja'ala muqatandan soporju yasma'u raju sautahu in suara Nabi alaihi natase Nabi assalamu utawi keselamatan walaya rolan orang ingali raju Nabi paroja'amu kobalik soporoju ila ashabi maring kiro-kiro kancane raju walam yaromu orang ingali raju ing ashab hatta nadu sehingga undang-undang sopa sabu raju Pakolu mengkokodo ucap sopa ashab ma utawi opo iku sonata gawe siro ola mengucap sopa raju ma ro'aitu orang ningali ingsun buhimati walakin tetapi nesami tunggu ingsun sautahu ing suaranya Nabi wahalalan kali-kalina ngali-ngali baini ing dalem antarane ingsun wa baina bulan ing dalem antarane Nabi opo syai'un suwiji-wiji kahare atil ejli oyo tingkain pedhet yang kuhukam damun opo ajel bidami yukau anden sepul opo ajel bidami lawan buntut ajel walau kanautu lan lamun marek ingsun min husaki ajel la akala yaktiar manan opo si ajel ni ingsun wa ba'da dalika lan ing dalem sawise mangkono-mangkono fa'amma ulama aroda sumangsane kesati sopa Abu Jahal Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam layak diu ora kuasa Abu Jahal ayaro nyeton ngali sopa Abu Jahal Nabi wa fi riwayatin lan dalam siji riwayat. Jadi ini kejadian ini akhirnya sama teman-temannya dilihat. Mengapa kamu matanya sampai apa? Mudah. Akhirnya dia menceritakan itu tadi kepada teman-temannya. Lah disitulah Allah memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa Nabi adalah apa? Rasul yang benar dan apa yang dibawa oleh Nabi adalah benar. Setelah kejadian itu Abu Jahal tidak mampu lagi untuk melihat Nabi. Artinya pengen membunuh Nabi, pengen ini Nabi sudah nggak bisa lagi. Itu sebetulnya mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian yang berbahagia, ini keterangan cerita ini mestinya harus sering dilontarkan oleh para dai kepada masyarakat agar apa? Mereka itu harus disuntik dengan cerita-cerita klasik ini. Jangan hanya dakwah kamu harus ini saja, enggak. Jadi cerita-cerita kayak begini ini perlu disampaikan. Karena apa? Akan mendorong hati orang untuk belajar, untuk bisa, untuk tahu. Itu seperti itu. Setidak-tidaknya akan menyontoh pada Nabi. Oh, Nabi itu orang yang tahan banting, dalam artian menanggung derita, menanggung caci maki sudah biasa.
Makanya jenengan-jenengan yang jadi kiai, kok ada yang mencaci maki, gak usah putus asa, terus saja bicara. Itu memang perilakunya para nabi dari dulu. Kan ada cobaan yang paling berat ini siapa? Para rasul, para nabi, bawah lagi para sahabat, bawah lagi para tabi'in, para ulama, para wali, summa masuk terus ke bawahnya yang sepadan dengan tugasnya para rasul. Ini Pak Kiainya mau berkata. Oh, lanjut. Iya. Mas Ali ini kalau apa-apa nggak kasih tahu saya. Tolong. Layuk sirun. Iya. Nah ya namun Lanjut. Waktu makan kurang 10 menit lagi. Sampai titik. Sampai bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin nuzilat yang turunkan apa hadhil ayatu itu ayat yang tadi wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'ashaynahum wa hum itu kalau orang-orang hikmah saya nggak ngerti ya. Biasanya digunakan untuk supaya pas tadi naik motor pas ada polisi nggak akan saya nggak ijazah itu karena saya nggak bisa. Saya pernah ditangkap polisi bahkan di Bogor pernah ditangkap polisi nggak pakai helm. Yang satu saya pakai helm, yang satu nggak pakai. Mau ke Bumiayu tangkap polisi. Iya. Enggak ada. Pakai Amin mungkin bisa. rumah Kasihan kita baca pada buat Amin karena pentingnya lagi gol. Saya bilang selalu sering dipakai bagi ya. Al-Fatihah. Tadi saya ingatkan tentang bacanya pakai Amin antara kais dengan kais gitu ya. Jadi saya punya guru dulu di namanya Pak Kais. Namanya Pak Kais. Kok ibu anaknya Kais? Dia cari kamus. Ternyata artinya cerdas. Setelah satu lagi dicari Kais itu artinya kantong. Artinya kantong. Iya. Jadi makanya saya betulkan, takut Pak Kiai Amin nanti terjemahnya kantong. Jadi saya terpaksa harus ngomong Kais. Itu sampai saya di sana pulang belum nikah, tapi setelah saya pulang saya nikah. Jadi diomong sama dokter, sampai gua nikah paling jarak sekitar 2 tahun atau 1 tahun nikah. Itu sama dokter di polisi itu, nanti dia nggak nikah. Kata saya, kau menurut paling dokter. Tapi betul ya. Jadi setelah nikah dapat berapa tahun punya anak, itu ingat namanya Pak Kais, artinya cerdas. Orangnya cerdas betul. Berlanjut. Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayatu fi ta'ifatin min Quraisy. Ta'ifah itu maknanya kelompok, golongan, wadhalika utawi kon nuzil. So anan nabi biasa tunekan Nabi alaihi salam. Allahumma sholli ma'as nabi serta biro sahabat Nabi kanu ono sopon nabi lan ashabu jalisina biro wong kang lelungguhan yauman ing siji dina indah berkapati dalam sandinge pintu Ka'bah namanya
multazam. Gitu. Yang multazam dia apa? Multazam ya pintu Ka'bah. Jenenge multazam. Bakalan ngomong ngendika ucap sapa Quraisy ta'ala mrene sira na'budu mrene sira na'budu ngalap kita Muhammad dan Muhammad ma ashabi serta piro-piro sahabat Nabi wa nadhabulan lumah kita di kelawan ashab ia jabali Abi Ubaisin maring gunung Abi Ubais. Sekarang gunungnya sudah nggak ada, tinggal penggalanya saja. Jadi ketika mau masuk Masjidil Haram itu ada gunung tinggi, cuman sekarang sudah nggak nampak gunung lagi. Iya, jadi hanya tanah gunung saja. Iya. Sampean kalau pengen cepat ke sana ke Mekah gampang. Dari mulai sekarang aku kalau sudah ada duitnya gampang. Iya. Panah puluh mukor mati itu Muhammad ma'ashabihi serta piro-piro sahabat Nabi. Waman utawi sopone wong iku layar ora didoman dinahu ing agamane Kanjeng Nabi takhala mungko sepi sapa man sabilahu ing dalane man wa illa lan ora layar do panah ulum marmatan kita kula mustabirin wa ba'da hadhihi musyawarati lan tinggal sawise iki la musyawarah ittafaqu podo sepakat sapa kaum wa ataulan kani kaum ila Muhammadin maring kanjeng Muhammad alaihi salam wa ashabi lan piro-piro sahabat Nabi baca alam terjadi soal bena aidihim tinggal antarane ngarepe kaum sadan ing kutu kami kholbi dan dalam sadan ing kutu lan ya orang ing kaum Muhammad dan ingkari Muhammad wa ashabahu lan piro-piro sahabat Nabi. Jadi banyak riwayat. Tadi riwayat yang pertama menceritakan tentang Abu Jahal. Riwayat yang kedua ini ada kelompok dari kaum Quraisy. Nabi alaihi salatu wassalam beserta sahabat-sahabatnya pada duduk suatu hari di pintu Ka'bah. Orang Quraisy tahu itu, manggil teman-temannya, yuk kita siksa Muhammad dan teman-temannya, dan kita pergi ke gunung dari gunung ke Abi Ubais. Maka Muhammad kita bunuh dengan teman-temannya. Waman la yardu dinahu taqala sabil. Barang siapa yang tidak ridho akan agamanya Muhammad, maka dia akan sunyi dari jalannya itu. Apabila tidak, kita bunuh. Maksudnya dia berusaha kepengen supaya Nabi itu dakwahnya tidak jalan. Gitu. Makanya dengan apalagi di kampung-kampung yang rawan itu biasanya kalau orang dakwah itu tidak semudah kayak sekarang di sini. Jadi kalau di daerah-daerah yang masih rawan, kadang-kadang menyampaikan agama itu mereka karena paham mereka belum nyampe, dia menolak, bahkan kadang-kadang memusuh. Nah, sama dengan ini. Akhirnya bagaimana? Setelah ini musyawarah, mereka sepakat untuk mendatangi Nabi Muhammad. Tapi Allah tutup itu. Jadi dari depan ditutup, dari belakang ditutup. Maka mereka tidak mampu melihatnya. Tidak bisa melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya juga.
jadi nggak mampu untuk itu di satu wilayah. Ini sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Apabila ada kesalahan dalam bacaan maupun penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami khususnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.